Ya, pemirsa, rencana merger Goto dan Grab turut direspons oleh investor di bursa saham. Sejauh mana rencana ini menggerakkan bursa, kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas David, ini investor di bursa sedang ramai membicarakan isu bahwa Grab Goto akan merger, walaupun di 11 November Goto mengatakan belum ada keputusan merger. Grab juga membantah rumor. Tapi kalau seandainya merger ini terjadi, apakah ini tidak langsung menunjukkan ada pelanggaran dalam aturan monopoli usaha, Mas David? Iya. Nah, jadi gini, memang isu merger antara Grab Holding dengan GoTo Group ini sudah berlangsung kira-kira hampir setahun lebih ya. Jadi Ya. di sini kita melihat kalau misalnya dimulai dari GoTo yang sepertinya kinerjanya agak kurang oke setelah merger dengan Tokopedia, hingga akhirnya keputusan melepas Tokopedia, dan pada akhirnya sekarang ya muncul isu kalau Grab akan mengakuisisi GoTo. Hmm. Sempat diiyakan juga waktu itu, sempat 2 bulan yang lalu, tapi sekarang dibantah oleh masing-masing Grab dan GoTo. Tapi saat ini pemerintah malah yang mengonfirmasi kalau sedang ada pembicaraan tersebut. Jadi kalau kami dari market melihatnya, kalau sampai nanti misalnya terjadi merger, kita harus lihat dulu skemanya. Karena Hmm. seperti kemarin, waktu skema pelepasan Tokopedia, itu kan dibilang kan kalau si TikToknya berinvestasi ke Tokopedia. Nah, dalam hal Ya. ini, GoTo sebagai pemilik Tokopedia tidak mendapatkan cash di depan. Dia dapatkan cashnya ini secara bertahap setiap tahun dari hasil kinerja dari Tokopedia. Nah, ini yang akan kita lihat nih. Nanti bentuk mergernya akan seperti apa? Apakah tukar saham dan apakah pemerintah akan involve di sana? Karena memang kalau mereka berdua ini akan bergabung, ini 90% market share ride handling di Indonesia loh. Jadi bisa Hmm. dipastikan kalau mereka berdua bergabung, maka tidak akan ada kompetitor yang setara. Dan ini biasanya pasti akan menjadi isu pada saat mereka mau merger di KPPU. Nah, ini yang sedang kita nantikan. Kalau bicara kedudukan hukum ya, kalau Goto kan dia posisi hukum dan listednya terdaftarnya atau diperdagangkannya di Bursa Efek Indonesia. Kalau Grab kan tidak di Indonesia, itu aturan hukumnya atau aturan pasar modalnya seperti apa, Mas David? Ya, jadi pada saat keterbukaan informasi, kedua-duanya harus melaporkan ke bursa efek masing-masing. Cuma Hmm. dalam hal ini saya melihat ada besar kemungkinan nanti Grab yang akan join ke Gotonya ini adalah Grab yang ada di Indonesia. Jadi mereka punya PT sendiri di Indonesia, untuk pasar Oh. sendiri di Indonesia, dan mereka yang akan bergabung dengan Goto di Indonesia. Dan kemungkinan besar nanti Goto bergabung dengan Grab di Indonesia itu akan menjadi bagian dari Grab Holding yang listing di Amerika. Jadi mungkin parent company-nya tetap nanti akan listing di Nasdaq. Sementara Hmm. GoTo sebagai anak usaha tetap akan listing di Indonesia karena Grab sendiri kan tidak listing di Indonesia. Jadi Hmm. dalam hal ini keterbukaan informasinya harus dilaksanakan dengan prudent di kedua-dua tempat, yakni di Amerika maupun di Indonesia. Hmm. Tadi kembali lagi kalau kita bicara soal aturan monopoli ya, tadi Mas David sudah katakan dan ini dikonfirmasi banyak analis bahwa kalau memang benar bergabung merger Grab dan Goto untuk ride hailing itu lebih dari 50%, 90%. Itu bagaimana ya untuk Ya. bisa menjadikan itu tidak melanggar aturan monopoli? Nah, justru ini yang menariknya adalah pada saat pemerintah memberitakan mengenai hal ini, yaitu menyebut Hmm. dengan adanya SOF dan Antara, di sini saya melihat adanya besar potensi nanti akan terbitnya mungkin ya, kita belum tahu skemanya, terbitnya mungkin skema golden share, di mana nanti pemerintah juga memegang bagian dari perusahaan yang setelah merger. Jadi nanti kalau mereka berdua Grab Goto misalkan, nanti Hmm. pemerintah juga akan ada saham di sana selaku controlling nanti karena entitas yang nanti akan diciptakan ini akan menjadi mayoritas atau bukan bisa dikatakan hampir memonopoli bisnis ride handling. Nah, di Hmm. sana kalau pemerintah masuk harusnya nanti bisa dijadikan pertimbangan juga bagi KPPU karena kalau pemerintah nanti ada saham di sana, maka pemerintah bisa membantu untuk meregulasi bagaimana ride handling di Indonesia gitu. Pemerintah bisa masuk di perusahaan swasta, Mas David. Bukankah saham merah putih itu atau golden share yang Anda katakan hanya di badan usaha milik negara, Mas David?
Ya, tapi kan sekarang sudah ada badan hukum yang namanya Danantara, dan Danantara itu sangat membuka sekali peluang untuk bisa berinvestasi di berbagai Mhm. sektor. Makanya saya melihat dengan perubahan status BUMN ke Danantara ini, nanti mungkin yang akan investasi itu adalah si Danantaranya. Saya belum tahu apakah nanti Danantara akan menyetorkan sejumlah uang atau tidak, ataukah Hmm. mendapatkan saham saham in-bank atau saham kosong seperti itu, nanti akan kita lihat. Tapi kalau misalnya saat ini, kalau mereka tidak melibatkan pemerintah, besar kemungkinan mergernya ini pasti akan sangat terhambat dengan aturan dari KPPU mengenai monopoli dan juga persaingan usaha. Tapi kalau mereka nanti melibatkan pemerintah, nah itu merupakan game changer yang dimana nanti pemerintah mungkin akan memegang beberapa persen dari saham perusahaan yang baru tersebut, dan nanti pemerintah juga bisa ikut untuk membantu di dalam operasional maupun nanti dalam regulasi terhadap red handling yang baru. Kalau pemerintah benar misalnya masuk menjadi investor ya, yang tadi Mas David asumsikan misalnya Danantara yang masuk, Ya. itu memang bisa memunahkan aturan monopoli tadi, bahwa ini kan pangsa pasarnya akan tetap 90% kurang lebih, Grab dan Goto meskipun ada Danantara di dalamnya. Itu bukankah melanggar peraturan itu Mas David? Nanti kita lihat. Jadi nanti ini karena bagaimanapun isu kompetisi ini sangat krusial pada saat kedua entitas dominan ini bergabung dan bahkan bisa menimbulkan efek monopoli. Hmm. Cuman dalam hal ini saya melihat apabila pemerintah nanti dalam pembahasannya ingin mengabulkan permintaan kedua entitas ini untuk bergabung, maka salah satu solusi yang bisa dijalankan adalah pemerintah masuk menjadi pemegang saham di dalamnya gitu. Jadi pemerintah bisa masuk ke sana agar data nasabah, data pengguna, data driver maupun data konsumen tetap bisa terlindungi, dan pemerintah tetap bisa menjalankan fungsinya untuk Hmm. mencegah monopoli ini biar tidak terlalu diserahkan ke swasta 100% gitu. Jadi dalam hal ini saya melihat karena pemerintah yang sudah mulai bicara ya dan sudah mengatakan ada dana tawar Hmm. di sana, isu-isunya sepertinya arah anginnya sepertinya mungkin kalaupun nanti dikabulkan, pemerintah pasti akan masuk ke sana harusnya. Eh, saya belum terupdate juga sih dengan aturan badan usaha milik negara yang baru ya, undang-undang. Hmm, Tapi yang saya ingat dulu ada aturan bahwa hmm, BUMN atau kepanjangan tangan pemerintah, Mas David, hanya boleh berinvestasi di perusahaan yang tidak rugi, hmm. artinya harus untung. Kalau melihat nanti misalnya Danantara katakanlah yang masuk, itu kan Grab dan Goto, itu nanti posisi akhirnya akan dalam kondisi keuangan menjadi untung begitu karena Grab misalnya lebih baik daripada Goto atau seperti apa? Nah, itu yang nanti kita belum lihat ya, karena laporan Grab sendiri sebenarnya di Amerika melaporkan dalam beberapa waktu terakhir, mereka sudah Hmm. bisa membukukan profit. Contohnya di Q3 ini, mereka membukukan pendapatan hampir 13 triliun lebih, dan juga labanya hampir 270 miliar atau sekitar 17 juta US dollar. Nah, sedangkan GoTo pendapatannya itu sekitar 4 triliun lebih, dengan saat ini estimasi kerugiannya itu sekitar 250 miliar. Jadi Hmm. kalau misalnya kita melihat apakah pemerintah nanti bisa masuk ke dalam perusahaan rugi, sebenarnya lebih arahnya ini adalah uh, isu lebih pentingnya adalah pada saat mereka bergabung bagaimana dengan peran dari KPPU ini, karena bagaimanapun Hmm. KPPU ini pasti akan sangat memperhatikan aspek konservasi pasar, anti barrier dan perilaku anti persaingan. Hmm. Meskipun memang dalam hal ini tergantung dari syarat dan konstitusi terkait dengan regulasi ini pasti nanti pada saat due diligence pembahasan antara Grab, GoTo itu pasti juga akan dibicarakan agar Hmm. inline dan juga comply dengan regulasi yang ada di Indonesia. Harusnya seperti itu. Dan memang regulasi ini bukan perkara merger ini bukan perkara yang mudah, jalannya Ya. masih panjang, dan bagaimanapun saya melihat key message-nya adalah regulator adalah pemain yang utama dalam hal ini, bagaimana nanti struktur pasar setelah mereka bergabung agar konsumen dan mitra usaha itu jangan sampai mengalami kerugian akibat penggabungan ini, karena nanti konsumen Ya. mungkin tidak punya ada option ya untuk quiet handling. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Mas David, biasanya kalau ada rumor terkait dengan emiten, kita bicara Gotonya ya, karena Grabnya tidak listed di Jakarta. Biasanya kalau ada rumor yang signifikan seperti ini, misalnya merger, ada isu kemungkinan merger, biasanya sahamnya itu disuspend dulu oleh bursa.
Kalau Anda lihat di kondisi sekarang ini kan isunya makin santer ya bahwa Grab akan merger dengan Goto. Itu saham Gotonya sebaiknya disuspend dulu supaya kemudian investor mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya, atau ya tidak apa-apa, ini berjalan saja karena kan belum ada tindakan resmi corporate action itu. Bagaimana Mas David? Ya, sebenarnya key-nya itu adalah pada saat emiten itu memfiling atau misalnya ada pergerakan yang unusual market activity, maka Hmm. otoritas bursa harusnya sudah mulai mensuspend. Cuman dalam Hmm. kasus GoTo ini, saya melihat kemarin harganya sempat bergerak naik ya cukup signifikan, tapi hanya 1 hari saja. Bahkan per hari ini harganya cenderung kembali lagi. Kemarin dari 60-an naik ke 67. Sekarang Hmm. harganya cenderung kembali lagi ke level 64, 63. Jadi saya tidak melihat adanya unusual market activity di sana. Dan kalau Hmm. memang benar karena pemerintah yang mengatakan ya sudah mulai ada pembicaraan dan lain sebagainya, sebaiknya nanti pada saat pembicaraannya sudah mulai serius atau sudah mulai masuk ke level teknis, sahamnya sebaiknya mulai diperhatikan. Apabila nanti terjadi pergerakan-pergerakan yang dianggap tidak wajar, Hmm. untuk melindungi investor mungkin bisa juga dilakukan suspend dan juga metode-metode lainnya gitu. Kalau melihat efek ya dari atau dampak baik khususnya finansial kepada Goto ini karena Grab tidak listed di Jakarta, Mas David. Kalau hasil Hmm. dari merger ini, kalau misalnya itu jadi, itu akan lebih menguntungkan Goto, merugikan Goto, atau efeknya netral? Nah, kalau misalnya sampai kejadian, tentunya kita harus lihat dulu nih, Hmm. bagaimana skema dari mergernya tersebut. Dari skema merger tersebut nanti kita akan lihat karena bagaimanapun nanti kalau skemanya misalkan tidak terlalu menguntungkan untuk Goto, maka sentimennya tentu akan negatif. Tapi kalau hasil dari kesepakatannya ternyata cukup baik untuk Goto, ini merupakan sentimen positif. Makanya kalau saya lihat saat ini market belum banyak bergerak ya. Kemarin sempat Hmm. naik karena beririsan juga dengan Goto yang menyatakan kalau mereka sudah mulai membukukan untuk adjusted EBITDA-nya positif dan labanya sebelum pajak itu 62 miliar, pertama kalinya positif mereka laba sebelum pajaknya, meskipun nanti setelah potong biaya-biaya lain menjadi rugi 250 miliar. Saya rasa isunya lebih ke sana. Sedangkan untuk terkait dengan merger ini, karena masih sangat Hmm. prematur dan isunya juga sudah berlangsung cukup lama ya, sudah hampir 1 tahun lebih, saya Hmm. rasa ini belum benar-benar berdampak ke pasar. Cuman, apabila nanti mereka memang benar melakukan langkah merger, maka ada beberapa isu yang harus mereka bisa jelaskan ke publik. Yang pertama terkait dengan persaingan usaha. Kemudian ini kan bukan hanya perusahaan transportasi ya, tapi baik Grab maupun juga Gojek di Indonesia itu Iya. memiliki layanan fintech dan juga gateway payment ya. Mereka punya Iya. bank juga di Indonesia. Nah, itu bagaimana tuh Pak apabila nanti grup mereka merger, apakah dua bank itu juga ikutan merger, kemudian payment dan lain sebagainya. Dan kemudian juga mengenai kepemilikan asing, karena bagaimanapun nanti GoTo ini pasti akan dimiliki oleh Grab yang memang entitas asing. Nah, itu yang harus dilihat. Kemudian yang harus dilihat Hmm. juga adalah isu dominasi pasar dan juga monopolinya. Karena Iya. nanti mereka akan menguasai lebih dari 90% market ride handling, kemudian juga mereka akan bertanggung jawab terhadap lebih dari 6 juta mitra Hmm. driver, baik roda 2 maupun roda 4. Dan ini yang memang harus benar bisa dilihat. Jadi harus dilihat agar jangan sampai mitra maupun konsumen justru yang menjadi pihak yang nanti akan mengalami kerugian pada saat mereka melakukan merger, karena pada Iya. saat mungkin mereka tidak puas dengan kebijakan dari Grab maupun Goto, mereka tidak bisa lari ke tempat lain karena tidak ada pesaing sama sekali. Kalau memang semua keputusan investasi diserahkan kepada investor, tapi kalau Anda melihat Mas David dalam kondisi sekarang, yang tadi Anda sebut fasenya masih cukup prematur ya rencana atau rumor merger Grab Goto, langkah strategi investasi yang paling bijak apa? Karena sebagian orang masih takut, sebagian ada yang mau spekulasi, mulai kumpulkan dari sekarang, atau seperti apa langkah yang paling bijak? Oke, saham GoTo sendiri kan sudah mengalami penurunan cukup signifikan sejak dari IPO-nya. Dan Hmm. memang kalau misalnya kita investasi di saham seperti GoTo, kita tidak bisa mengharap dari aspek fundamental dari company itu sendiri. Karena kalau kita bicara fundamental, kita akan bicara company itu nanti akan bagikan yang namanya dividen. Sementara Hmm. GoTo dengan segala Oke. performance-nya dan juga regulasi Indonesia, mungkin hingga beberapa tahun ke depan belum akan bisa membagikan Iya. dividen, kecuali dia Iya. melakukan aksi korporasi seperti penghabusan
penghapusan buku dan lain sebagainya. Jadi Baik, bagi investor yang mungkin mau coba-coba, sifatnya sangat-sangat spekulatif. spekulatif. Batasi untuk Oke. posisinya, dan apabila ingin spekulasi ya silahkan, tapi sifatnya adalah benar-benar spekulasi. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan pencerahan bagi khususnya investor. Terima kasih Mas David Sutianto sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.